Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zulfania Slanga, nomor induk mahasiswa 202081087. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahmu di pundak. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran MUKIN, di mana pembelajaran yang saya lakukan secara luring dengan mengunjungi rumah siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kalian masih diberikan kesempatan, keafiatan, kesehatan, sehingga dimudahkan langkah kakinya menuju ke rumah ini, di rumahnya Juan ya, guna untuk belajar. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran dari yang minggu lalu. Kalian sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan satu orang untuk mengawalinya dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Abi. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baik. Silakan siapkan alat tulis menulisnya, buku dan pulpennya di depan. Sudah semua? Sudah? Oke. Farid, bisa lihat apa yang Ibu tulis di depan sini? Kelihatan, Juan? Bisa ya? Oke. Sekarang semangat belajar ya. Jadi kalau Ibu bilang matematika, kalian jawab yes, saya bisa. Oke? 1, 2, 3. Matematika. Yes, saya bisa. Ya, oke, sudah semangat ya? Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Bilangan ya. Pada bilangan lalu ada Ibu ajarkan tentang perkalian. Ada sifat-sifat pada perkalian. Siapa yang masih ingat sifat-sifat itu? Ada sifat-sifat apa saja? Distributif, apa lagi? Komutatif dan asosiatif. Nah, sifat-sifat itu akan nanti kita gunakan juga pada perkalian bentuk aljabar ini. Tetap akan digunakan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu untuk kompetensi pengetahuannya, kalian dapat menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar itu dengan benar secara disiplin, mandiri, bekerja sama, dan produktif. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, kalian dapat menyelesaikan masalah nyata dengan operasi perkalian bentuk aljabar dengan tepat, ya, gitu. Kompetensi ini penting, sangat penting untuk kalian capai. Kenapa? Karena ini sangat berguna nanti untuk materi-materi selanjutnya ketika kalian di jenjang kelas di atas, seperti itu. Garis besarnya itu, yang pertama itu nanti kita akan belajar tentang perkalian suku 1 dengan suku 2, atau dengan perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Kemudian juga nanti kita akan membahas bagaimana
sifat-sifat yang terkandung dalam perkalian bentuk aljabar. Model yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini adalah model discovery learning dengan metode diskusi kelompok dan ekspositori. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan bagi soal pretest. Silakan kalian kerjakan soal pretest ini selama Ibu kasih waktu 4 menit ya. Bagi di sana ini. Ayo cepat. Silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah, ibunda. Oke, sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Kumpul sama Firansyah kumpul sama Ibu. Ya. Oke. Nah, sekarang silakan kalian amati video yang sudah Ibu bagikan linknya sama kalian. Silakan putar dan amati itu. Setelah itu nanti silakan kalian buka PDF materi yang sudah Ibu kasih sama kalian juga, kemudian baca ilustrasi atau masalah yang ada dalam materi tersebut di halaman 216 dan 217 di PDF buku siswa itu. Sudah diamati tadi videonya? Sudah? Apa yang nampak di video tersebut? Taman. Taman apa? Taman bunga. Selain taman ada apa lagi? Kolam ikan. Ada apa lagi? Ada rumah. Tamannya berbentuk apa? Persegi ya. Kalau persegi atau persegi panjang itu kalau ada panjang sama lebar ya. Nah, misalnya kalau kamu disuruh menghitung luas suatu taman menggunakan depanya kalian. Tahu depa? Ini ya, depa ini. Ya. Jadi misalnya panjangnya 5 depa. Lebarnya 3 depa ya. Panjang 5 depa, lebar 3 depa. Maka disuruh tentukan luasnya berapa. Kalau luas persegi panjang, ada yang ingat rumusnya? Tidak? Kan sebentar ya. Kalau seperti itu, maka depa ini kan belum ditahu nilainya berapa meter ini depa atau berapa sentimeter. Maka kita misalkan dulu depa itu dengan simbol X atau Y ya, berarti bentuknya menjadi bentuk aljabar. Kalau sudah bentuk aljabar begitu, berarti kita selesaikan. Karena rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka perkalian bentuk aljabar di situ digunakan, ya. Jadi 5 depa, misalkan depa itu kita misalkan X, berarti 5X kali 3X begitu. Oke, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, silakan buka PDF buku siswa yang sudah Ibu bagikan. Kemudian baca masalah yang ada pada halaman 216 dan 217. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah, ibunda. Selamat pagi semua. Jarum Pak layar 2 meter, lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter, kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Toer adalah sama,
Maka tentukan luas kebun apel pakai Dries. Ya, sudah habis dibaca? Sudah selesai dibaca bukunya? Ya. Sampai dari tadi mengamati video dan membaca ilustrasi atau masalah yang ada pada buku siswa halaman 216 itu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu. Angkat tangan ya. Silakan Juan. Ibu, kalau suku tidak sejenis boleh dikalikan? Kalau suku yang tidak sejenis bisa dikalikan atau tidak ya? Oke, satu pertanyaan. Ada lagi yang lain? Ada Bu. Ya, silakan. Apa saja sifat-sifat yang digunakan dalam perkalian bentuk aljabar? Sifat-sifat tadi sudah disinggung ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Firansyah. Bagaimana rumus persegi panjang? Bagaimana rumus persegi panjang? Tadi Ibu sudah jelaskan. Oke, nanti Ibu jelaskan kembali ya. Oke, baiklah. Sekarang perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu berikan sama kalian. Silakan dibuka kembali PowerPoint-nya. Sambil kalian membuka PowerPoint, di situ ada penjelasannya Ibu. Karena kita ini Ibu menggunakan papan tulis. Karena kita tidak punya layar proyektor, Ibu gunakan papan tulis ini yang materinya juga hampir sama dengan materi pada PowerPoint kalian. Kita masuk pada materi perkalian bentuk aljabar ya. Pada perkalian itu kemarin untuk A tidak sama dengan 0, dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya misalnya begini, X pangkat 2 kali X pangkat 3 maka sama dengan berapa? X pangkat 2 tambah X pangkat 2 kali X pangkat 3 hasilnya adalah X pangkat 5. Pada bentuk aljabar ini kita akan mengalihkan suku 1 dengan suku 2. Contoh, perhatikan di sini. Tarik 9 dikali min 2X tambah 7. Maka ini kita kalikan dulu. 9 dikali min 2X, kemudian 9 dikali 7. 9 kali min 2 itu sama dengan min 18. X-nya ikut, begitu. 9 kali 7, 63. Maka 9 kali min 2X tambah 7 hasilnya min 18 tambah 63. Contoh yang kedua. Min 3P kali 5Q kurang 8. Maka ini juga sama. Min 3P yang pertama kita kalikan dulu dengan 5Q. Setelah itu min 3P kita kalikan dengan min 8. Maka min 3P kali 5Q kurang min 3P kali 8. Hasilnya min 3 kali 5 berapa? Min 3 kali 5? Min 15. P kali Q, PQ. Kurang min 3 kali 8. Berapa hasilnya? Negatif 24. Ya. P ikut. Maka hasilnya setelah itu kita operasikan min 15 PQ tambah, karena ini kenapa di sini tambah? Min sudah dikali ketemu dengan min. Ingat ini ya. Min kali min itu sama dengan positif. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi kalau tandanya sama ketemu berarti hasilnya adalah positif. Kalau tandanya tidak sama bertemu maka hasilnya tetap negatif. Begitu. Sudah? Di sini adalah perkalian suku 1 dengan suku 2. Sampai situ jelas ya? Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut pada perkalian suku 2 dengan suku 2.
Di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada metode PLDA. Apa itu metode PLDA? Yaitu metode pertama, luar, dalam, akhir. Ya, maksudnya kenapa pertama, luar, dalam, dan akhir? Ini, Ibu jelaskan. Ini suku yang pertama ya. Suku pertama, 2Y dikali dengan Y. Jadi sini taruh P. Kemudian setelah itu 2Y dikali 3. Ini 3-nya ada di suku paling luar, ya. Berarti di sini taruh L. Nah, kemudian habis itu min 5 dikali Y. Ini ada di dalam, ya. Kita simbolkan dalam. Setelah itu berarti min 5 lagi dikali dengan 3. Ini paling akhir. Gitu. Paham ya? Jadi 2Y dikali Y. 2Y dikali 3 kurang 5Y. 5 dikali Y tambah 5 dikali 3. 2Y kali Y berapa? 2Y kuadrat ya. Ditambah dengan 2Y dikali 3 6Y kurang 5Y kurang 15. Maka hasilnya adalah yang mana yang sama? Suku sejenis yang sama yang mana? 2Y pangkat 2. Ya suku sejenis yang sama adalah mana? 6Y dengan 5Y. Iya, 6Y dengan min 5Y. Maka ketika dia dikurangkan, dapatnya hanya Y saja. Jadi hasil akhirnya adalah 2Y kuadrat tambah Y kurang 15. Metode yang kedua yaitu metode pemisahan. Ya, di sini lihat ada contohnya 2Y kurang 5 dikali dengan Y tambah 3. Nah, kalau yang ini kita pisahkan. Ini dulu 2Y dikali dengan ini semuanya. Habis itu min 5Y dikali lagi ini semuanya keseluruhan. Ya, begitu. Nah, lihat di sini. 2Y dikali Y ku tambah 3 kurang 5 dikali Y tambah 3. Maka di sini dijabarkan satu-satu lagi. Berarti 2Y kali Y sama dengan 2Y pangkat 2. Kemudian 2Y dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6Y. Kurang 5 kali Y, 5Y. 5 kali 3, 15. Sehingga hasilnya adalah 2Y tambah 6Y kurang 5Y. Di sini kurang. Kenapa kurang? Karena ini negatif ketemu sama positif. Hasilnya negatif. Berarti jadinya negatif 15. Jadi hasilnya mana suku yang sama? 6Y dengan min 5Y. Maka ini bisa dikurangkan karena dia sejenis. Maka hasil akhirnya adalah 2Y kuadrat tambah Y kurang 15. Oke? Sekarang kita lanjut pada metode yang ketiga. Jadi ada 3 metode. Yang pertama tadi metode PLDA, yang kedua metode pemisahan, yang ketiga pakai metode tabel. Pakai metode tabel di sini begini. Coba perhatikan. Ini tadi 2Y kurang 5. Di sini Y tambah 3. Untuk bagian kolomnya, ini kolom ya, ini kolom. Kalau ini baris, ya. Kita pakai tabel, kolom dan baris. Kolomnya kita taruh yang ini. Suku yang ini. Berarti 2Y dengan min 5. Untuk barisnya, baris pertamanya Y dengan 3. Kolom pertama 2Y dengan 5, kolom kedua Y dengan 3. Nah, sekarang di sini tanda operasi kalinya. 2Y dikali Y sama dengan 2Y pangkat 2.
2Y dikali 3 hasilnya 6Y. Ya. 2Y, kemudian pindah lagi di sini. 5Y dikali 5 min 5 dikali Y sama dengan min 5Y. Kemudian min 5 dikali 3 sama dengan min 15. Sehingga hasil-hasilnya ini lagi kita langsung taruh di sini, langsung jabarkan. 2Y kurang 5 kali Y tambah 3 sama dengan 2Y kuadrat ditambah 6Y kurang 5Y kurang 15 sama dengan 2Y pangkat 2 tambah Y kurang 15. Oke, sampai di situ jelas? Jelas. Kalau belum jelas, tadi pertanyaan ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama apa tadi? Kalau suku yang apa? Tidak sejenis bisa dikalikan atau tidak. Kemudian yang kedua apa? Rumus persegi panjang ya, bagaimana? Yang sana apa? Andin punya apa pertanyaan? Oh, sifat-sifat perkalian. Apa sifat-sifat yang digunakan ya? Apa-apa saja. Nah, dari yang Ibu penjelasannya Ibu di sini, sifat-sifat yang kita gunakan ini termasuk apa? Sifat-sifat apa yang digunakan? Komutatif, distributif atau asosiatif? Apa kira-kira dari pertanyaan Andin? Sifat apa yang kita gunakan? Komutatif, asosiatif atau distributif? Komutatif. Distributif. Distributif ya. Sifat distributif perkalian yang kita gunakan ya. A dikali B ditambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Perhatikan Andin ya. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Ini yang banyak digunakan. Sifat distributif ini yang banyak kita gunakan pada perkalian bentuk aljabar. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu bagi di LKPD secara berkelompok. Sudah, ya, coba dua dulu, kemudian ditanya dan diselesaikan. Ya, silakan kasih kalian sudah. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. P kali L P kali L sama dengan P kali. Nah, Pak Amir mempunyai kebun yang panjangnya. Oh, berarti panjang dulu. Panjangnya berapa? Sama dengan tambah 4. Kemudian lebarnya berapa? Coba Farid atau Firansyah, berapa itu lebarnya? Berapa? 3x kurang. Lanjut. Apalagi habis diketahui, apanya yang diambil lagi? Ditanyakan apa? Di sini sudah? Sudah? Ya. Coba gunakan itu yang tadi metode yang penjelasan sana. Ada 3 metode. Mau PLDA, metode perusahaan atau metode tabel. Boleh. Oke, metode tabel boleh. Iya. Boleh pakai metode tabel.
Dibikin itu berdua. Sekarang kamu pakai metode, ada 3 metode sana yang tadi kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kalian. Silakan kembali ke tempat masing-masing tadi yang menghadap, tapi per kelompok. Oke, sudah? Duduk semua, tenang. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ibu beri kesempatan pada kelompok 1 duluan, nomor 1, kelompok 2, nomor 2. Setelah itu silakan saling memberi tanggapan. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah masih ada yang salah atau belum? Apakah kalian setuju dengan hasil pekerjaan dari temanmu atau bagaimana? Silakan kalian sampaikan saran dan kritik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. 10 kali 5A sama dengan 50A ditambah 10 kali 3, 30. Hasilnya 50A tambah 30. Ya, bagaimana kelompok 2? Sebentar ya ditanggapi. Lihat dulu ya, silakan. X dikurang 5 kali X tambah 4. Hasilnya X pangkat 2 dikurang X dikurang 20. Oke, sebentar ya ditanggapi. Oke, itu dari kelompok 1. Sekarang Ibu berikan kesempatan pada kelompok 2 untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya pada nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kami. Iya, silakan Ulan. Diketahui P sama dengan 3X tambah 4. Nah, sekarang Ibu berikan dulu kesempatan dari kelompok 2 menanggapi tadi presentasi atau hasil kerja dari kelompok 1. Apakah ada yang berbeda atau sudah sama? Sama ya? Oke. Kalau sekarang Ibu berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok 2 di nomor 2. Apakah sudah sama? Sama. Oke, bagus. Berikan applause meriah buat kita semua, buat kelompok 1 dan kelompok 2. Berikan applause. Sekarang coba silakan kumpulkan LKPD-nya. Ibu akan periksa dan Ibu akan beri nilai. Oke, jadi untuk yang permasalahan pertama, penyederhanaan hasil kali aljabar ini, nomor 1 itu sudah benar, hasilnya adalah 50A tambah 30. Yang bagian B, 2X kuadrat kurang X kurang 20. Itu juga sudah benar. Kemudian untuk nomor permasalahan yang kedua, di sini ditanyakan berapa luas kebun Pak Akmir ya. Nah, yang diketahui adalah panjang dan lebarnya, sehingga luas kebun Pak Amir itu adalah 9X kurang 3X kurang 20. Jadi untuk kelompok 1 mendapat nilai 100 dan kelompok 2 juga mendapat nilai 100. Berikan aplaus Maria ya. Kita menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pembelajaran terkait perkalian bentuk aljabar ini ya. Yang pertama adalah apa? Perkalian satu suku dengan 2 suku. Tidak ada persoalan ya. Nah, kemudian perkalian suku 2 dengan suku 2. Ada berapa metode yang digunakan? 3. Metode apa-apa saja? PLDA, kemudian metode pemisahan dan metode tabel. Kemudian
Sifat-sifat yang digunakan pada perkalian bentuk aljabar apa-apa tadi? Apa? Asosiatif, komutatif, dan distributif. Tapi yang sering muncul itu adalah sifat distributif. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan lembar tugas yang sudah Ibu kasih sama kalian di buku masing-masing. Ibu berikan waktu sekitar 5 menit ya untuk mengerjakan itu, tidak banyak. Ayo silakan ambil bukunya langsung langsung. Ada penilaian sikap juga di situ yang Ibu tampilkan. Silakan kalian centang mana yang menurut kalian sikapnya sudah sesuai dengan kalian. Kalau soal pengetahuannya dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Sesuatu yang kemarin Ibu bilang, ketika kalian menganggap sesuatu itu mudah, maka itu akan mudah seterusnya. Tapi ketika sesuatu itu sulit, kamu berpikir sulit duluan untuk dikerjakan, maka itu akan sulit seterusnya. Matematika itu menyenangkan, matematika itu asik, ya? Oke, sudah semua, silakan dikumpul. Dikumpul. Satu orang, ya. Boleh. Tulis nama ya. Biar saya tahu. Iya. Ya. Ini tahu saat ya, bisa ya dibawa pulang ke rumah. Ya, sini ke dalam. B, perhatikan di sini. 10 ada X ya, berarti ini panjangnya 10 ditambah X, kemudian lebarnya 7. Nah, ini belum ditahu berapa luas keseluruhan. Namun, ada syaratnya. Jika luas bangun datar tersebut, luas bangun ini sama dengan di sekolah, di kelasmu, luas kelasmu, maka tentukan nilai X ya. Silakan berarti silakan kalian ukur dulu luas kelas yang ada di sekolah ya. Habis itu baru dibandingkan dengan luas yang ada di gambar ini ya. Oke, silakan difoto, silakan di capture dulu tugasnya. Ayo nak, cepat nak. Satu orang saja nanti sebentar langsung share it ya. Silakan. Cinta. Ibu kasih, kalau tadi ada pretest, sekarang Ibu bagikan post testnya ya. Silakan kalian kerjakan. Soalnya ini ya, silakan. Ini bagi ke sana, bagi. Ulang lagi, kerja lagi. Oh ini. Ya. Sudah semua, silakan dikumpulkan post test kalian. Ya.
Oke, baiklah. Dari hasil soal yang kalian kerjakan, Ibu lihat sudah bagus semua ya. Jadi Ibu bisa katakan pembelajaran kita hari ini berhasil. Berikan aplaus buat kalian semua. Baiklah, sekarang saatnya kita merefleksi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ibu mau tanggapan dari kalian. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan. Ada yang mau beri tanggapan? Ya, silakan. Menurut saya materi ini sudah saya pahami dengan baik dan Ya. menyenangkan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Cinta. Menurut saya pembelajaran ini sudah sangat baik. Iya, silakan ada lagi. Menurut saya pembelajaran ini Ibu akan sampaikan untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Silakan cari referensi terkait materi tersebut, baca-baca di rumah ya. Setelah itu minggu depan kita lanjut pada materi tersebut. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Cinta. Nah, silakan Cinta. sebelum kita pulang marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Terima kasih atas partisipasinya kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita sekalian ya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.